Tapi sekali itu aja ya Pak? Maksudnya gimana? Ikut olimpiadenya? Artinya terus-terusan dia ikut. Terus. Tapi sekali yang dia masuk 10. Masuk 10 besar. Masuk besar. untuk kota ya kan. Ya. Sekarang ini kan udah dipecah. Ya. Dia dipecah untuk per kecamatan udah dibuat dia. Kalau dulu kan satu event sekali kan? Iya, sekali putaran itu buatnya. Sekota buatnya. Ya. Di sini sekarang kan nggak per kecamatan dulu, baru diambil kecamatannya, kan? 5 kecamatan nanti, Saring. baru diambil lagi juara satunya. Nah, jadi pada waktu itulah baru saya itu setelah semenjak mereka ini dilombakan dulu apa namanya tadi perlombaan sains dan matematika tadi. Situlah baru nampak. SN, ya? Bersitulah baru nampak saya, baru sadar saya. Oh, ini penyebabnya ini. Saya pikir dalam hati saya pada waktu Bukan itu. karena mungkin cara mendidik, mungkin tidak ada pendampingan belajar anak di rumah. Bukan karena itu menurut Bapak? Kalau menurut saya enggak. Karena saya perhatikan di sini pun karena mereka ini Tingkat nalar ini yang dinilai Bapak ini. Iya, artinya tingkat nalar, cara menangkap. tingkat apanya pun, tingkat pendidikan orang tua pun di sini agak lebih sedikit. Artinya untuk melanjutkan ke tingkat atas itu sedikit sekali. Ini tahun 97, 98 diberdirikan sekolah ini. Yang saya tahu baru 2 yang sarjana, Bu. Itu pun anak saya. Dari 98 sampai tahun ini, iya, sampai 2022 ini, Iya. hanya 2 orang yang sarjana. 2 orang yang sarjana itu pun anak saya. 2 anak Bapak? Iya. Anak saya cuma 2. Itu malah Ibu Banang cuma masih 2 aku tahu ini sarjana dari. Berarti berapa angkatan itu? Tuh. 9 ke 2022. Dia setiap tahun kan udah ada angkatan lulusnya ya kan Pak? Artinya gini dia, kasarnya ini sekarang ini kelas 1, kelas 2 udah cucu. Udah cucu sayanya ini. Bapaknya, mamanya dulu sekolah di sini. Ini 3 generasi udah. Anaknya udah mulailah kelas 1, kelas 2 ini udah mulailah ini. Jadi di sini saya rata-rata saya lihat yang masuk ke tingkat SMA aja bisa dihitung dengan jari. Rata-rata kebanyakan layunya di SMP ke kelas 3, kelas 2 merit. Fase pubernya itu. Karena saya tahu gini apalah penyebabnya ini, saya pikir saya carilah akar permasalahannya. Setelah saya positif udah tahu itu masalahnya, baru saya kampanyekan. Dan saya akan ujuk pada waktu itu, ibu siapa dulu, berapa orang saya bilang, Bu, bilang sama anak-anak Bu ya, mengkonsumsi ikan racun melemahkan otak, bilang. Jadi kalau misalnya dia tak tahu baca, bilang terus sama dia, karena kau ini nggak bisa baca karena kamu selalu mengkonsumsi ikan racun. Bilang sama bapak-bapakmu. Itu bilang Bu ya, aku bilang. Berarti perpanjangan lidahnya anak-anak lah ya Pak? Iya. Anak-anak lah yang dari bapak ke anak-anak lah yang menyampaikan ke orang tua. Betul. Jadi kalau ada pun misalnya orang tua apa itu, saya bilang memang. Saya bilang sama orang tuanya itu. Kalau saya karena sana kan mayoritas orang Karo, jadi saya bilang lah masa Karo nggak boleh makan begini-gini, melemahkan otak. Dan anak-anak ini lemah dia, saya bilang. Nalarnya pun jauh kali, saya bilang. Maka usahakanlah kalau makan pun ikan jangan ikan racun. Pancing gitu. Entah dipancing, entah jala apapun tidak ada masalah, tapi jangan racun, saya bilang. Oke bosku ya, jadi kayaknya udah selesai pembahasan orang tuh. Saatnya kita grebek. Kita lihat dulu. Misi ibu-ibu. Boleh saya diskusi di sini? Kita tanya dulu ya. Nama Bu Ika mana nih Bu Ika? Bu Ika. Jadi tadi itu bahas apa sih Bu? Ya. Sebenarnya kan Ya, oke. setahun yang lalu Baik. kita tuh pengen lihat sosoknya Pak Bagian ini awalnya. Pak Bagian ini yang tadi? yang guru oke, yang oke. sudah mengabdi di sini sejak sekolah ini berdiri. Awalnya mau kita bikin film dokumenter. Oke. Karena kan kondisinya
sekolah ini cukup memprihatinkan kan di tengah kota Binjai. Masih ada SD yang gurunya itu hanya 2 orang PNS, sisanya itu guru-guru honor. Dan jumlah siswanya hanya 35 orang. Per kelas? Enggak. Total? Seluruh total dari kelas 1 sampai kelas 6 itu totalnya 35 siswa. Itu berapa kelas? 6 kelas. 6 kelas hanya dengan 30 35 siswa. ya. 35? 35 siswa. 35. Jadi oke, baik. Dan menariknya Pak bagian ini tidak memilih untuk meninggalkan sekolah ini gitu. Setelah kita tanya-tanya ya memang beliau nafasnya memang pengabdian di sini gitu, nggak ada yang lain gitu. Jadi dari sejak berdiri sampai detik ini ya dia hanya pengen mengabdi dan tidak memilih dan tidak pernah punya niat untuk pindah. Oke, baik. Jadi hasil dari pembicaraan tadi, apakah Bapak ini bersedia dengan niat Ibu yang membuat film pendek tadi? Ya, sebenarnya beliau justru mendukung. Ya. Jadi pengennya ya bolehlah kan ini juga mengangkat nama sekolah ya kan. Artinya mengingatkan para pemangku kebijakan Kota Binjai bahwasanya ada loh sekolah yang di ujung Kota Binjai dengan kondisi yang seperti ini gitu. Berarti intinya Bapak ini setuju. Setuju. Nah, ini Bu Ika. Jadi persiapan Bu Ika tentang pembuatan film ini udah sejauh mana nih? Ya sebenarnya kita sudah bikin skenario ya. Cuman kan skenario itu kan harus kita kita konfirmasi. Baik. Karena kan mengingat ini kan kondisi real yang mau diangkat. Kemudian sudah sampai skrip dan pembuatan soundtrack. Baik. Nah, Ibu Ika, ini asal ide pembuatan ini dari mana nih? Apakah ini resmi atau hanya Ibu Ika pengen buat film pendek nih gitu? Atau ini dari pemerintahan? Enggak. Jadi ini kan mandiri. Okay. Dan memang tidak ada tidak ada pendanaan dari pihak manapun. Oke. Ini memang ya film urunan lah istilah. Jadi yang punya alat mungkin ya membantu alat, yang punya keahlian mungkin membantu keahlian. Ya selebihnya mungkin adapun nanti biaya-biaya yang akan timbul itu akan di handle dan diurun di masing-masing patungan ya. Sama-sama memikul beban gitu. Jadi kalau ada donatur gimana? Masuk. Ya kalaupun nanti ada donatur ya boleh sih, cuman mungkin nanti akan kita bicarakan teknis ya kan. Karena ini kita murni pengen mengangkat sekolah ini gitu dan sebisanya jangan ditunggangi oleh. Bu Ika domisilinya di mana sih? Saya di Binjai, Binjai Utara. Ibu pilih sekolah ini. Salah satunya itu karena supaya juga terjangkau ya jarak. Kan mengingat jarak, Nah, ini seperti yang Ibu bilang tadi, ini sampai udah sejauh pembuatan skrip. Nah, skrip itu ada nggak peran-peran yang kosong? Jadi kita masuk nih. Kira-kira ada nggak peran-peran yang bisa saya masuk nih? Nggak dibayar tapi mau. Kira-kira ada nggak? Ya kan skrip ini kan masih berkembang ya. Maksudnya masih kita diskusikan belum kita finalkan gitu ya. Ya bisa aja sih nanti ada slot yang kosong kita atau memang kita bikinkan yang kosong ya kan. Ya ada bisa aja. Oke Bu Ika, jadi pembahasan kita ini segini aja karena mengingat ini hari Jumat, kita mau siap-siap untuk sholat Jumat. Bu Ika, thank you banget ya. Oke. Jadi teman-teman kayak gitu aja, mudah-mudahan nanti video yang akan dibuat sama Ibu Ika dan teman-teman terrealisasikan dengan baik ya. Ditunggu videonya, nanti kita share ya Bu ya. Iya. Oke, bye-bye.